kamu ngerasa supaya nggak dikejar-kejar debt collector lagi, Betul. kamu harus punya uang sebanyak-banyaknya. Betul. Oh, manifestasinya kayak Manifestasi gitu. seperti itu. Jadi Oke, sebenarnya oke, pada oke. saat saya usia dewasa muda, saya sebenarnya bisa dibilang tidak ada pikiran untuk menikah karena bagi saya suatu relationship itu malah mengganggu proses saya mengumpulkan uang itu. Wah, saya ketemu banyak cowok yang lebih ganteng dari lo yang lebih oke. Gue bisa nahan diri gitu. Kenapa lo gak bisa nahan diri gitu? Jangan karena nggak pernah ada yang negur kalian ngerasa everything is fine gitu. Kayak waktu itu kan juga suami kamu nggak pernah ngomong apa-apa kan, kalian total selingkuh gitu kan. Iya. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story di episode ke-6 playlist The Love Stories. Di playlist yang satu ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah hidup dari speaker kita yang tentunya berkaitan dengan dating, pernikahan, ya dan hal-hal lain yang memang sesuai dengan lini bisnisnya The Love Story. Nah, di episode hari ini kita sudah ditemani oleh Kak Aditya. Biasa dipanggil Ditya ya. Betul, hai Kak Ditya Rifa. aja. Halo Kak Ditya, thank you for coming. Kita tuh kenal awalnya cuma di LinkedIn doang. Betul. There's so many people I met first time on LinkedIn. Nah di sini Kak Ditya pengen cerita ya tentang pengalamannya, mengalami mulai dari pernikahan, kemudian perceraian ya sampai akhirnya menemukan sebuah insight tentang inner child ya dan pengaruhnya terhadap romantic relationship. Sebelumnya kita pernah bahas sih tentang inner child tapi sama psikolog. Gitu. Nah kalau ini kita akan dengar yang real life stories-nya nih dan bukan cuma sekedar teorinya aja gitu ya. Nah oke, boleh langsung kita mulai aja. Sebelum kita bahas soal pernikahan dan perceraian ya Kak, aku pengen tahu dulu deh ya, if you don't mind sharing ya, tentang your first environment. First environment tuh tempat kamu dilahirkan, dibesarkan, your families gitu ya. Karena aku sering banget denger cerita-cerita di mana sebenarnya pernikahan mereka, perceraian mereka itu dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya terjadinya tuh dulu banget gitu. Ketika bahkan belum kenal nih sama si mantan suami atau mantan istrinya gitu kan. Nah kalau dari kamu sendiri gimana nih? Apakah ada something specific in your past yang kamu rasa kemudian itu punya pengaruh ke pernikahan kamu saat itu? Thank you for having me Kak Rifa. Jadi happy to have you here. Semoga bisa pengalaman aku juga bisa jadi insight ya buat audiensnya Love Story ataupun juga di semua komunitasnya Love Story biar ya apa yang aku sebut fase awakening atau awareness dari aku tuh bisa jadi oke, ini salah satu tahapan yang harus dilalui loh untuk menikah gitu kan. Kalau tadi pertanyaannya Kak Rifa soal environment apa yang aku alami pada saat kecil, sebenarnya sih mungkin tidak istimewa ya kalau kita bahas ya. Ya aku layaknya keluarga normal, punya ayah, punya ibu. Aku pada saat sampai 17 tahun itu aku hanya punya satu adik gitu kan. Tapi akhirnya aku di usia 17 tahun punya adik kecil lagi, normal aja sih. Jadi kayak kalau ngelihat momen-momen dari foto itu, itu ya ada momen-momen ke pantai, ada momen-momen ke puncak, ada momen-momen keluarga, inilah traveling segala macam gitu kan. Cuman ini adalah hal yang baru aku sadari juga setelah aku banyak berkonsultasi sama psikolog lah 5 tahun terakhir ini gitu. Jadi mungkin titik baliknya titik turning pointnya itu di tahun 98. Kita tahu kan ya di situ tuh ada krisis moneter. Krisis moneter. Di situ mungkin sekitaran aku masih SD SMP lah ya. Jadi krisis moneter. Di situ bisnis ibuku tuh biasa kolaps lah karena kan dolar naik, terpengaruh oleh krisisnya. Terpengaruh oleh krisis, bisnis orang tua kolaps lah. Di situ mulai ada debt collector yang tiap hari datang ke rumah gitu kan. Dan waktu itu aku sih bikinnya seorang Ditya kecil, wow, Ditya kecil mengalami hal itu tapi tidak diberi pengertian oleh orang tua bahwa itu tuh bukan tanggung jawab kamu. Gitu. Itu adalah tanggung jawab orang dewasa gitu ya. Cuman waktu itu ya udah, aku juga sekarang baru sadar setelah 5 tahun mengalami konsultasi. Pada saat itu aku jadi punya pemahaman bahwa itu adalah tanggung jawab gue sebagai anak, gue harus membahagiakan orang tua. Supaya orang tua nggak terlalu stres lagi. Betul. Melihat semua hal yang menyakitkan, mungkin debt collectornya marah-marah kah? Marah-marah pastinya mah debt collector. Terus ada pertengkaran dan itu kan tidak enak ya buat anak kecil. Jadi sebenarnya itu jadi turning point aku. Dan di saat yang bersamaan adekku yang cowok yang beda usianya 4 tahun dari aku juga sakit keras gitu. Alhamdulillah sembuh sih, cuman mungkin
semua hal yang stres itu bikin aku, apalagi aku anak pertama gitu. Jadi bener-bener yang wah, gue harus jadi pahlawan di keluarga ini gitu. Jadi sebenarnya mungkin aku juga tidak menyalahkan orang tua, karena pada saat itu juga mereka juga banyak pikiran dan banyak kejadian. Akhirnya mereka hanya berusaha bertahan hidup tanpa tahu seorang Ditya punya pemikiran atau mindset yang cukup salah gitu kan. Gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke awal-awal kamu mulai kenalan dengan mantan suami ya. Itu kan pasti orang nggak langsung hari ini kenalan besok nikah dong. Kan sebenarnya ada masa-masa penjajakan ya. Ada yang pacaran, ada yang ta'aruf, apapun lah metodenya, ada proses berkenalan gitu. Nah, pada saat itu apa sih yang bikin kamu tuh yakin kamu pengen nikah sama dia? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, apakah nggak ada kayak alarm dalam diri kamu atau red flag dalam diri dia, atau mungkin bisa juga red flag dalam diri kita sendiri gitu ya, yang bikin ragu nih sama pernikahan ini? Karena kan orang mau nikah suka kena cold feet tuh, mau nikah ragu nih gitu. Nah, kalau kamu gimana pada saat itu? Pada saat itu sih mungkin melanjutkan tadi background saya, bahwa saya mempunyai mindset yang salah bahwa saya harus menjadi pahlawan di keluarga saya gitu kan. Saya harus, mindset saya tentang uang tuh jadi berbeda gitu kan. Kayak wah, gue harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi pada saat saya mulai memasuki usia dewasa muda, itu tuh tidak terbesit sama sekali untuk pikiran menikah sebenarnya. Oh, jadi maksudnya kamu ngerasa supaya nggak dikejar-kejar debt collector lagi, kamu harus punya uang sebanyak-banyaknya. Betul. Oh, manifestasinya kayak manifestasi seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat saya usia dewasa muda, saya sebenarnya bisa dibilang tidak ada pikiran untuk menikah, karena bagi saya suatu relationship itu malah mengganggu proses saya mengumpulkan uang itu. Gitu. Jadi nggak ada target, oh sebelum 30 harus nikah. Nggak ada, sebenarnya nggak ada gitu kan. Terus. Cuman ya tahu sendiri lah, orang tua saya Gen X gitu kan, udah pasti mereka juga ibu saya menikah di usia 25, ayah saya menikah di usia 26. Mereka punya patokan waktu tersendiri. Pada saat saya 26 tahun dan belum menikah, akhirnya mereka juga mulai rewel gitu kan. Kok kamu nggak ada pikiran untuk menikah sih? Kok nggak ada pacar yang dibawa ke rumah gitu kan? Mereka mulai anxious ya. Mulai anxious kan. Iya. Padahal sebenarnya sih kalau hanya dibilang pacar nggak serius ya, SMA saya punya pacar. Tapi kan saya juga pada saat mereka mulai serius, malah saya mulai lari gitu kan. Karena buat kamu itu have fun aja. Ya, buat saya have fun aja dan tidak dibawa serius gitu. Okay. Karena menurut saya relationship itu malah mengganggu gitu kan proses saya untuk mengumpulkan uang. Akhirnya long story-nya di usia 26 orang tuh mulai rewel bahwa saya harus menikah. Ya udah, akhirnya saya mengiyakan, oke, kalau mau menikah ya tolong bantuin gitu, karena kan saya juga nggak ada pengalaman untuk yang pacaran serius gitu kan. Akhirnya orang tua saya mengenalkan ke kenalan, akhirnya kurang lebih 2 tahun dari situ. Sebenarnya sih prosesnya lumayan banyak ya, jadi kayak ada yang udah kenalan, sayanya shock, tapi akhirnya juga hubungannya tidak lanjut gitu, karena kan ada ikut campur orang tua segala macam gitu. Pada saat 2 tahun akhirnya saya menemukan suami saya, itu bertemu dengan suami saya mengiyakan karena oke, secara fisik lumayan good looking gitu kan, terus secara materi juga cukup setara, secara ibadah udah pasti itu yang bagus gitu. Oke. Jadi kalau dibilang red flag sih tanda-tanda red flagnya nggak ada. Gitu. Oke. Dan memutuskan menikah dengan dia pun juga lebih karena diminta keluarga. Dan kamu ngerasa oh ini orang yang tepat nih. Betul. Saat itu juga yang oke deh, memang usia saya hanya waktu itu sekitar 28-an tahun gitu kan. Jadi yaudah deh. Dari segi usia sebenarnya udah oke ya. Ya sudah pas lah gitu. Sudah pas, betul. Ya sudah, saya mengiyakan. Proses ta'arufnya juga kurang dari 1 tahun kok gitu. Oke. Nah, terus nih masuk ke setelah menikah. Butuh berapa lama sampai akhirnya konflik-konflik tuh mulai sering muncul sampai titik yang nggak sehat gitu? Kayak apa sih yang terjadi pada saat itu gitu kan? Terus apa aja yang udah berusaha nih kamu lakukan untuk mengatasi konflik itu? Pasti keputusan cerai nggak mungkin dari berantem pertama dong. Kan? Dan pasti kamu udah berusaha apa aja dan apa juga titik baliknya sampai kamu ngerasa kayaknya yang terbaik cerai aja deh gitu. Sebenarnya sih mungkin dari awal juga malah saya merasa happy ya pada saat menikah. Awalnya happy karena kadang akhirnya ya itu mungkin mindset saya salah gitu. Saya lagi-lagi menekankan mindset saya mengenai uang salah gitu kan. Terus saya didoktrin bahwa menikah itu adalah ujung dari
kehidupan, kayak ultimate goal banget nih kalau Oh, karena ada doktrin dari orang tua bahwa kamu kalau nikah hidupnya tenang deh, udah deh tenang, itu pokoknya kebahagiaan hakiki seperti gitu kan. menjamin kebahagiaan Betul, gitu ya. Oh, seperti iya, iya, menjamin iya. kebahagiaan. Oke, Padahal oke. saya tidak sempat mencerna doktrin tersebut karena fokus saya ya udah, gue harus ngumpulin duit, gue harus kerja, gue harus ngumpulin duit gitu kan. Jadi pada saat doktrin itu masuk juga saya nggak yang mencerna lebih lanjut segala macam. Dan pada saat menikah saya happy, oh akhirnya saya menikah nih, saya akan bahagia gitu dalam pikiran saya. Dan Ekspektasinya dari awal udah seperti itu. iya, ekspektasinya, wah saya akan bahagia, wah suami saya akan memanjakan saya akan jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun gitu, misalkan dengan semua personal branding ada di sosial media itu, saya akan bahagia, saya Oh punya iya, keluarga karena kecil. orang-orang di sosial media tuh nge-branding, oh iya jalan-jalan sama suami, dimasakin sama suami, Iya, gitu. hal kayak gitu. Jadi kamu berpikir, oh nanti ini akan jadi hidup aku juga setelah nikah gitu ya. Betul. Saya punya keluarga kecil yang bahagia, saya akan punya anak yang lucu segala macam, saya akan happy ngurus anak, bahkan saya punya pikiran seperti Iya, itu oke. gitu kan. Terus Ternyata kan ya dalam sebuah pernikahan ya ada berantem-berantemnya dong. Pasti. Dan justru itu yang berantem-berantemnya bikin saya shock sebenarnya, kayak wah ternyata pernikahan kayak gini ya. Ternyata ada berantemnya juga, ada sedihnya juga, dan saya tidak sempat mencerna itu karena lagi-lagi saya selalu tenggelam dalam pekerjaan untuk mengumpulkan duit, oke. bukan uang itu. Jadi nggak kamu prioritaskan banget tuh masalah rumah tangga masalah itu. rumah tangga, masalah komunikasi. Sebenarnya sih karena saya juga memang cukup open minded gitu kan. Saya juga dalam pernikahan itu harus ada komunikasi gitu kan. Terus kadang-kadang curhat sama teman, lu harus ngedate gitu kan, seminggu sekali apa sebulan Sama sekali. suami ini Sama gitu suami ya? ini misalkan gitu kan. Oke, ada date night ya. Ada date Iya, night iya. gitu. Terus Itu sebenarnya awal-awal sudah sempat saya coba gitu kan. Misalkan cerita ringan hari ini, aduh lagi dimarahin bos nih gini. Tapi mungkin juga karena suami saya juga orang yang kaku gitu kan. Kadang-kadang kalau saya cerita gitu cuma udah nggak usah dianggap gitu kan, itu bikin saya makin mangkel gitu kan. Responsnya tuh nggak sesuai Nggak, ekspektasi betul, kamu tadi betul. nih. Tentang gambaran pernikahan yang ideal itu nggak fit. Iya, gitu, benar. gitu ya. Jadi pernikahan itu bukan kayak kalau kata sederhana Happily ever after. Ternyata enggak. Habis enggak. ever after ada hal lain yang harus Iya, diusahakan iya. gitu. Ternyata not every day is happy day ya. Betul. Nanti kemudian happy day, dan saya nggak bisa menerima itu. Terus akhirnya ya udah, harusnya kan saya lebih berusaha lagi. Enggak, saya kayak makin kesel, akhirnya saya makin menenggelamkan diri ke dalam pekerjaan dan proyek-proyek saya. Karena gitu kamu ngerasa ketika kamu pengen deep talk, ketika Betul. kamu pengen curhat, responsnya dingin gitu. Betul, Sehingga daripada kamu sakit hati, jadi udahlah nggak usah gitu. Iya. Oke. Itu mungkin harusnya saya usahakan lagi, tapi akhirnya karena lagi-lagi waktu itu saya belum awakening, saya belum aware terhadap masalah komunikasi yang berlarut-larut. Akhirnya ya udah, jadi terbiarkan begitu saja sih gitu. Oke. Mungkin itu kurang lebih sampai 2 tahunan lah kayak gitu. Kayak gitu. Lalu puncaknya apa? Nah, puncaknya itu adalah ternyata saya menemukan bahwa suami saya punya hubungan spesial dengan wanita lain. Oh, sejak? Sejak pernikahan tahun ke-3 dan ke-4 lah. Itu sebenarnya pada saat itu saya marah besar gitu kan. Saya udah sampai manggil orang tua saya udah sampai manggil kakaknya suami saya gitu kan. Terus akhirnya ya udah sebenarnya damai gitu kan. Tapi terus-terusan jadi kayak, karena saya ngerasa kayak ini gue udah ngelakuin semuanya loh. Gue udah menyelamatkan pernikahan dalam pikiran saya. Gue udah menjadi istilahnya sharing the burden ekonomi 50-50 gitu kan. Saya lakukan gitu kan. Terus ya pokoknya hero syndrome yang ada di saya tuh kayak membuat peran saya tuh sangat terluka gitu kan. Gue udah ngelakuin semuanya, tapi lu kenapa melakukan hal itu? Gue aja, maksudnya kan secara saya melakukan banyak proyek, saya banyak ketemu orang. Waktu itu dalam pikiran saya, wah saya ketemu banyak cowok yang lebih ganteng dari lu yang lebih oke. Gue bisa nahan diri gitu. Kenapa lu gak bisa nahan diri gitu? Dalam pikiran saya seperti itu sih gitu. Itu sebenarnya peristiwa pertama. Terus setelah itu 1 tahun lebih lah mencoba damai. Jadi sempat ada berusaha rekonsiliasi. Betul. Jadi dia putus sama selingkuhannya itu. Dia bilang dia sudah tidak berhubungan lagi. Nah, pada saat tahun besoknya, saya menemukan bukti chat dia masih berhubungan gitu. Jadi itu sebenarnya yang udah tidak bisa saya toleransi sih gitu. Dan apa yang kamu rasain selama setahun berusaha rekonsiliasi itu? Ya itu yang saya rasakan, jadi kayak kenapa suami saya tidak mau berusaha, maksudnya pekerjaan dia tidak mengharuskan dia ketemu orang banyak gitu kan. Terus
Terus saya juga ketemu banyak orang, ketemu banyak proyek, ketemu yang lebih hebat dibanding dia kan waktu itu lagi-lagi tolak ukur saya materi ya. Iya. Maksudnya lebih hebat dari dia dari segi Betul, dari segi materi. Dan kamu nggak tergoda gitu. Betul, saya nggak tergoda gitu kan. Orang saya pikiran cuma kerja dan ngumpulin duit gitu kan. Terus kayak saya sakit hati banget gitu. Terus ya udah akhirnya kan rekonsiliasi dan akhirnya begitu dia itu lagi saya tidak udah toleransi habis sih. toleransinya. Tidak Berarti selama setahun itu ada rasa kayak curigaan terus. Oh iya. Gitu ya pasti. Iya, jadi kalau Iya. dia lagi pulang malam pun saya pasti dia lagi tidur saya ngecekin HP-nya. Dia langsung overthinking. Betul, langsung overthinking kayak oh nggak ada aman gitu. Jadi pasti ada perasaan-perasaan curiga itu sih. Oke. Nah terus kan akhirnya memutuskan untuk cerai waktu itu kamu yang minta duluan berarti. Betul, pada saat itu akhirnya saya menemukan bukti bahwa dia masih berhubungan dengan wanita yang sama. Oh berarti kan dia masih berlanjut dong dan dia ternyata tidak menghargai saya gitu kan. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk akhirnya meninggalkan dia dan ya udah saya minta ke keluarganya bahwa kita berpisah aja baik-baik gitu. Oke. Dan ketika akhirnya ngurus perceraian itu kan nggak sebentar juga. Prosesnya lumayan panjang ya ternyata. Iya. Ketika akhirnya itu selesai apa yang kamu rasakan? Apakah lebih lega atau ada penyesalan? Harusnya kayak kemarin coba maafin sekali lagi deh gitu. Atau langsung masuk ke tahap revelation kamu itu tadi? Sebenarnya sih mungkin lebih kayak campuran ya Kak ya. Campuran. Jadi leganya ada karena gue ternyata maksudnya bisa loh untuk melepas sesuatu yang menurut gue itu penting banget gitu kan. Maksudnya gue menghargai diri gue sendiri gitu kan. Terus yang tadi Karifa bilang ada perasaan penyesalan, lebih kayak bukan kemarin saya lebih memaafkan lagi, malah saya jadi kayak balik lagi ke awal pernikahan gitu. Apakah saya kurang komunikasi lagi? Apakah saya kurang berusaha? Kurang menyiapkan waktu buat dia gitu. Ada pikiran kayak gitu ada juga. pikiran kayak gitu. Terus apalagi pada saat itu bertepatan pandemi lagi. Jadi pada saat saya berpisah itu pandemi. Jadi pada saat pandemi kita kurang lebih 6 bulan baru akhirnya official ke pengadilan gitu kan. Terus akhirnya selama 6 bulan itu pisah rumah enggak? Pisah rumah. Oh, pisah rumah. Terus akhirnya ya pandemi semua orang merasa burn out ya. Awalnya sih saya ngerasa burn out doang gitu. Tapi pada saat saya ke psikolog akhirnya ditemukan lah bahwa saya punya inner child itu gitu kan. Terus kayak saya akhirnya menyesal apa saya kurang komunikasi, apa saya harusnya tidak melakukan pernikahan itu, apa saya harusnya banyak banget kecebuknya. Jadi bukan cuma apakah saya harus memaafkan, tapi jadi malah ketik balik apakah saya harusnya tidak melakukan pernikahan itu atau maju sedikit apakah saya harusnya melakukan komunikasi yang baik, apakah harusnya saya konsultasi pernikahan apa segala macam. Tapi kan zaman dulu mungkin 10 tahun lalu juga nggak semasif ini ya untuk mental health belum sepopuler itu ya. Benar. Oke. Nah terus kan tadi kamu kayak sempat sebutin ya banyak banget pertanyaan apa harusnya nggak nikah, apa harusnya belajar dulu sebelum nikah gitu. Sekarang kamu masih punya all those questions in your mind atau udah punya jawabannya? Di kamu yang sekarang nih, kamu yang hari ini. Untuk kasus pernikahan saya yang sebelumnya sih saya sudah memeluk diri saya sendiri lah bahwa ya udah ini adalah takdir saya, qadarullah saya gitu bahwa ya udah saya ternyata harus mengenali diri saya sendiri dengan cara ini. Gitu kan. Jadi memang dengan begitu saya udah punya banyak checklist yang harus dilakukan. Tadi kalau saya kan juga pengen membangun hubungan baru lagi ya. Saya pasti wajar sih kembali segala macam. Saya malah udah punya banyak checklistnya. Salah satunya mungkin kalau hanya memang serius ya udah kita harus ke psikolog pernikahan gitu kan. Konseling sebelum nikah. Terus tahu do's and don'ts-nya, tahu ekspektasi saya seperti apa, tahu ekspektasi pasangan saya seperti apa kayak gitu. Udah banyak lah. Udah banyak. Yang udah mulai dilakuin. Sudah mulai dilakukan sih. Oke. Berarti harapan kamu ke depannya masih kepengen cari someone new gitu ya. Tapi kali ini dengan persiapan yang lebih matang dan ekspektasi yang lebih realistis gitu. Betul. Jadi lebih kayak saya itu terbiasa untuk bekerja keras. Ya kita juga pengen lah pasangan yang setara sama-sama bekerja keras juga gitu kan. Nggak harus jadi miliuner gitu. Alhamdulillah kalau miliuner kan siapa yang nggak mau jadi miliuner. Tapi sama-sama selevel aja sih untuk dari segi etos kerjanya. Dari segi pencapaian gue segala macam karena terus terang kalau salah satu timpang sih itu cukup ini ya. Sering jadi pemicu masalah. Sering jadi pemicu sih kayak gitu. Berarti yang kamu cari dari pasangan yang berikutnya hanya itu aja atau ada hal lain yang menurut kamu penting nih untuk didapatkan dari pasangan sebelum nanti nikah lagi gitu? Yang standar kayak ibadahnya bagus, sholatnya rajin itu sih udah bukan by jadi default checklist ya.
Itu nggak harus jadi checklist, itu by default sih. Iya, betul. Karena to be honest, saya tuh juga mengamati beberapa teman saya yang juga sama mengalami perpisahan gitu kan. Kadang-kadang juga kita kaget gitu kayak, oh ternyata dia ibadahnya bagus, tapi kok ternyata kelakuannya enggak ya, gitu-gitu. Jadi sebenarnya ibadah bagus juga tidak mencerminkan. Memang harus luar dalam sih jiwanya untuk. Karena gini Kak, kalau di Islam itu kan ada hablum minanas, ada hablum minallah. Betul, itu yang mau saya bilang. Ibadah itu sholat, itu kan lebih ke Allah, ya kan, lebih kepada hubungan manusia ini dengan Allah gitu. Dan itu emang gak menjamin hablum minanasnya atau hubungan dengan sesama manusianya bagus gitu. Nah sedangkan banyak orang ketika beragama tuh one dimensional, yang dilihat cuma satu dimensi aja nih. Karena ngerasa oh yang paling penting kan Allahnya sebagai penciptanya, jadi cukup ibadahnya aja gitu. Tapi lupa menjaga hubungan baik dengan kayak manusianya gitu. Jadi aku setuju sih bahwa memang kalau nyari pasangan tuh melihat agama tuh harus secara menyeluruh gitu. Betul. Cari yang agamanya bagus, tapi definisi bagusnya apa gitu. Karena aku pernah lihat orang udah naik haji loh Kak, bahkan tapi ternyata pemakai narkoba. Ya kan? Dan gak mau berhenti. Udah kayak rehabilitasi, naik haji abis itu pakai lagi kayak gitu. Itu terus berarti dia tidak menyeluruh ya sebenarnya. Tidak menyeluruh kan. Jadi kayak dia oke lah menjalani perintahnya tapi tidak menjauhi larangannya, itu satu. Atau yang kedua, hubungan sama orang lainnya buruk. Ya kan, dia sama Allah sering checkpoint salat 5 waktu gitu kan. Salatnya tepat waktu, nggak pernah. Tapi KDRT juga jalan. KDRT juga jalan. Nah itu kenapa? Karena dia cuma peduli dengan hubungannya sama Allah aja. Dia tuh nggak peduli bagaimana cara dia treat pasangannya, anak-anaknya, tetangganya, rekan kerjanya gitu. Jadi memang nggak boleh asal-asalan. Dan aku tuh believe gini loh ya, orang yang jahat sama satu orang akan jahat juga sama kita. Tinggal tunggu waktunya aja. Makanya kalau aku berteman nih di kantor ya, contohnya ada orang suka ngomongin orang lain, aku gak akan mau berteman sama dia karena tinggal tunggu giliran aja gantian aku yang diomongin sama dia pas aku lagi gak ada. Gitu ya. Benar gitu. Jadi ketika cari pasangan pun itu juga yang personally aku cari gitu. Dia memperlakukan orang lain dengan baik atau enggak. Khususnya orang-orang yang lemah, yang di bawah dia. Kalau lagi nyetir, orang diteriak-teriakin, dimaki-maki apa enggak gitu. Hal-hal kayak gitu. Karena atau di restoran gitu kan. Di restoran, betul. Gitu kan. Ya, karena again, aku nggak pernah ngelihat orang ya di inner circle aku yang jumlahnya puluhan sampai ratusan gitu ya. Dia tuh jahat sama pelayan tapi sama keluarganya baik, enggak, sama aja gitu. Kalau sama orang asing aja bisa jahat, apalagi sama orang dekat yang nggak ketahuan sama kita. Betul, gitu yang nggak ketahuan sama kita. Dan kita tuh kalau ini ada studi psikologisnya juga ya, kita tuh cenderung lebih jahat sama orang yang deket sama kita, karena kita tahu dia akan selalu maafin kita gitu. Nggak mungkin lah kayak apalagi yang ada ikatan darah kayak orang tua ya, mama ntar juga lama-lama maafin aku, akhirnya jadi durhaka banget gitu kan. Nah jadi makanya itu dia, kalau misalkan dia sama orang asing aja bisa jahat, the way I see it, sama yang lebih dekat, sama yang lebih dekat, exactly. Karena kecenderungannya manusia gitu, makin ada kedekatan emosional, justru sifat buruknya akan makin keluar gitu. Terutama setelah tinggal satu atap. Iya, kan? Turning point-nya di situ. Semua yang pernah married selalu bilang gitu, selalu sebenarnya yang bikin pernikahan jadi berat itu lo tinggal satu atapnya sebenarnya gitu sih. Nah jadi itu sih, jadi aku setuju sih di bagian itu, karena walaupun bisnis love story ini perjodohan, tapi kita tuh nggak pernah mau ngasal-ngasalin, asal-asalan jodohin orang. Kita sambil kasih pembekalan juga psikologis, finansial gitu ya. Seenggaknya kita kasih ilmunya, karena walaupun kamu udah jadi korban perceraian, pasti kamu juga nggak pengen kan sebenarnya. Betul. Iya kan. Jadi aku nggak pengen lagi ada yang seperti itu. Kalau Kak Ditya berarti kan nggak punya anak ya? Belum punya anak kemarin dari pernikahan. Nah, itu kalau udah ada anak, itu anaknya akan lebih berat lagi. Banget, betul. Anak-anak korban perceraian itu mayoritas memang punya inner child yang jadi sangat deep gitu, yang punya pengaruh sampai ke dewasa-dewasanya juga. Gak semuanya, tapi banyak gitu. Dan aku juga ngeliat beberapa kasus di teman aku yang misalnya juga sama pernikahannya bermasalah, pasangannya bermasalah, tapi akhirnya tetap memaksa bertahan karena alasannya demi anak. Apalagi anaknya udah gede, kasih aja pengertian gitu. Apalagi kita sekarang udah punya fase awakening ini gitu kan. Maksudnya aku juga bersedia mendampingi dia ke psikolog atau apa untuk anaknya, karena kan pasti namanya anak korban perceraian pasti kan juga butuh didampingi gitu ya. Tapi memaksa bertahan, tapi dia kan juga melihat, aku melihat diri sendiri, walaupun orang tua aku nggak cerita, tapi aku jadi kayak berpikir macam-macam pada saat kecil. Pasti kan kalau dia disakiti, disakiti oleh pasangannya, anaknya melihat, oh ternyata dia melihat pernikahan itu ternyata seperti ini ya.
itu refleksi yang salah sih, Betul. gitu. Dan sebenarnya aku juga pernah beberapa kali ngobrol ya sama anak-anak dari orang tua yang hubungannya udah seperti cat and dog tapi Iya, gak cerai. betul. Bahkan anaknya bilang, gua mah pengennya mereka cerai aja. Iya, udah Gitu ngeliat loh. kan Karena sebenarnya. anaknya udah dewasa kan, Iya. karena anaknya udah ngerti kayak daripada nyokap gua dipukulin terus-terusan, daripada ngedengar kabar mereka selingkuh sana sini, mendingan tidak baik. mereka gitu cerai aja gitu. Akhirnya again nggak bagus dua-duanya karena definisi broken home memang nggak selalu ketika orang tuanya cerai gitu kan. Orang tuanya nggak cerai tapi hubungannya udah seperti neraka dunia juga. Iya, itu kan anaknya jadi tersiksa juga. bikin anaknya juga sakit ya sebenarnya. Betul, anaknya Gitu. akan tetap punya inner child trauma juga sama aja gitu. Jadi ya makanya memang nikah tuh nggak boleh asal-asalan lah gitu ya. Itu karena bener nikah itu bukan happily ever after. Betul. Emang aku belum nikah, tapi 99,9% orang-orang Udah ahli kayaknya. udah nikah kan di sekitar aku dan kayaknya orang tuh demen curhat sama aku gitu kan. Yang suka pada curhat, bahkan di LinkedIn juga banyak yang suka curhat, kenal juga enggak gitu kan. Ya nggak apa-apa, emang aku senang dengar curhatan orang gitu dan dari situ aku udah bisa menyimpulkan happily ever after is not true gitu. Nah itu alhamdulillahnya sih, maksudnya 5 tahun kesini setelah kita jadi pandemi kan semua orang jadi pas awakening kan, jadi orang juga udah paham lah. Dulu kan orang mikirnya kalau konsul ke psikolog itu orang gila gitu kan. Betul. Buat apa sih nikah, apa sih kalau pernikahan orang cuma nikah doang istilahnya, tapi ternyata penting gitu kan untuk saling mengenali Betul. pasangan masing-masing gitu. Betul, dan itu juga salah satu kualitas yang aku sukai dari Gen Z ya, honestly ya. Iya betul, Gen Z Ya kan, Gen Z itu lebih aware. Tapi sayangnya gini loh, kalian punya awareness dengan take actions itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai kalian aware itu penting, tapi tetap psikolognya nggak mau, cuman belajar dari konten doang gitu. Betul. Itu bahaya juga loh. Karena harus yang ahli sih. Harus yang ahli gitu, karena diagnosis kan banyak ya dan mirip-mirip ya gejalanya, kan belum tentu. Kalau kalian cuma lihat konten-konten jadi bingung nih gue yang mana ya gitu kan. Jadi mending kadang-kadang self diagnosis gue bipolar, padahal sebenarnya kalau beneran ke psikolog ternyata ada yang lain yang lebih lebih bahaya atau apa. Betul. Jadi kalau salah ibaratnya kita lagi sakit mah gitu ya, minum obatnya obat jantung. Iya salah. Waduh. Apa akibat satu organ tubuh? Nah sama kesehatan mental kan juga kayak gitu. Makanya memang salah satu praktisi yang paling sering kita undang itu psikolog. Gitu, karena aku ngerasa itu yang belum banyak di-touch sama orang-orang gitu ya. Kalau kita ngelihat apa namanya konten-konten sosial media gitu juga ya, itu ya mulai banyak juga sih psikolog, tapi aku ngerasa kayaknya belum benar-benar banyak yang really doing something about it gitu. Bahkan aku ngerasa sih Kak, even mungkin nanti pada saat persiapan pernikahannya lancar, di saat pernikahannya lancar sudah beberapa tahun, aku ngerasa psikolog pernikahan tetap perlu sih, karena betul. pasti ada sesuatu, namanya kita tinggal satu atap, pembimbing jadinya ya. Betul, jadi lebih membimbing atau kayak menemukan mungkin hidden penyakit yang kita nggak tahu, yang blind spotnya kita ya, yang nggak kelihatan gitu. Aku sih ngerasa psikolog, apalagi konteksnya ini love story kan pernikahan gitu, penting banget gitu, walaupun merasa tidak ada apa-apa gitu kan. Karena kita tuh sering kali ngerasa nggak ada apa-apa karena nggak ada yang ngomong. Iya. Orang tuh mendem, orang Indonesia tuh banyak banget yang suka mendem gitu. Jadi jangan karena nggak pernah ada yang negur kalian ngerasa everything is fine gitu. Kayak waktu itu kan juga suami kamu nggak pernah ngomong apa-apa kan, tentang selingkuh gitu kan. Nah itu nggak bagus gitu. Padahal harusnya kan bisa diomongin dulu. Karena menurut aku nggak ada apapun yang bisa membenarkan perselingkuhan sih. Mau apapun gitu. Kalau memang kayak udah nih kamu ngerasa nggak bisa diselesain ya, kenapa nggak cerai aja terus mulai yang baru gitu. Betul. Kenapa harus selingkuh? Betul. Nah kalau iya dia kurangnya gini, kamu sama, aku yakin dia sama yang baru juga sama, yang baru itu punya kekurangan, dia punya kekurangan gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Gitu. Jadi memang makanya kalau aku sih nggak akan pernah justify apapun alasannya ya. Jadi karena again itu tuh dampaknya ke mental orang tuh berat, dan pasti kan orang tua kamu juga ikut sedih, ya kan. Jadi aku selalu bilang gitu kan, kalian tuh nyakitin anak orang, kakaknya orang, adiknya orang, sahabat baiknya orang lain gitu. Jadi kalau mau nikahin seseorang yang ikut terlibat di emosinya tuh banyak, bukan cuma pasangan kamu aja. Bukan cuma dua orang, tapi seluruh hidupnya mereka gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan sih. Nah yang terakhir nih buat Kak Ditya, kalau kamu pengen kasih satu pesan berdasarkan apa yang kamu pelajari, apa sih satu hal penting yang menurut kamu semua single di luar sana tuh harus tahu gitu? Ya itu sih tadi aku udah spill dikit ya. Jadi kayak kenali diri lu sendiri dulu sih. Kenali diri lu sendiri, kenali apa mau lo, apa yang lo mau dalam pernikahan gitu kan. Jadi kan itu nanti bisa lu munculin di ekspektasi. Mungkin Gen Z belum nyaman untuk
berbicara di ke psikolog segala macam. Sekarang banyak kok yang menyebarkan checklist apa yang harus dilakukan pada saat nikahan. Ngobrol berat udah pasti gitu kan, deep talk segala macam. Jadi kenali diri lu sendiri, akhirnya lu bisa tahu apa yang lu mau, apa goalsnya gitu sih. Karena kalau udah mengenal diri sendiri, akhirnya ya mudah-mudahan tidak mengalami pengalaman yang sama dengan aku. Pada saat itu aku juga tidak mengenal diri sendiri. Akhirnya aku jadi malah ya itu udah kadarullah. Cuman sebenarnya kalau sudah bisa mengenal diri sendiri ya bagus sih. Iya, kalau bisa muter balik waktu pasti kamu nggak akan mau melakukan hal yang sama. Pasti ada sesuatu yang kamu akan doing better. Dan kalau aku ngelihatnya ya, orang itu yang ngebedain antara orang-orang yang belajar dari tragedinya dengan orang-orang yang enggak. Dengan menanyakan, kalau kamu bisa putar balik waktu, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Orang yang belum belajar biasanya bilang akan tetap melakukan hal yang sama, gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang udah tahu waktu itu kira-kira di mana yang harus diperbaiki, jawabannya akan beda. Betul. Pun misalkan ada juga yang jawabnya kayak gini, Kak. Ya kalau putar balik waktu dengan kondisi knowledge yang dia punya saat itu, kemungkinan besar outputnya nggak berbeda. Tapi kalau putar balik waktunya dengan knowledge yang kita punya sekarang, ya pasti harus berbeda gitu. Betul. Tapi dengan jawaban seperti itu pun adalah sebuah tanda kita mengakui ada sesuatu yang itu partly tanggung jawab kita gitu. Aku selalu believe, walaupun tadi aku bilang perselingkuhan itu salah, ya kan. Tapi kan memilih dia sebagai pasangan kita, pasangan kamu tetap keputusan kamu juga kan. Bukannya aku nyalahin kamu loh ya, enggak. Tapi makanya tadi kan aku bilang kan, aku yang tadi Karifah sempat tanya kayak, apakah ada penyesalan waktu itu juga berkecamuk, apakah mungkin aku tidak melakukan pernikahan ini atau di titik mana salahnya? Itu semua sangat banyak sekali pertanyaannya. Betul. Dan kalau untuk kasus selingkuh kayak ini sebagai kan kalau orang yang menilai dari luar itu suka lebih objektif ya. Yang sering aku lihat tuh proses perkenalannya tuh nggak matang karena yang namanya bakat selingkuh tuh biasanya ada dari masih PDKT tuh biasanya lebih kelihatan kayak terlalu genit sama cewek-cewek lain gitu kan, bahkan terlalu open sama cewek-cewek terlalu open kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya bukan berarti nggak boleh berteman sama lawan jenis ya. Aku punya sahabat cowok juga, tapi kita punya boundaries gitu. Boundaries sih yang perlu dijaga sih. Betul. Nah itu boundaries seperti itu harusnya didiskusikan sejak awal juga sih sebenarnya. Betul, setuju sih. Walaupun again everything happen itu pure salah suami kamu, tapi tetap supaya jangan sampai keulang lagi. Ada sesuatu yang harus kita pelajarin juga nih sebagai korbannya gitu. Karena semua keputusan hidup kita ketika itu going wrong pasti ada part, baik itu sedikit atau banyak, yang bagian kita juga gitu. Dan bagian itu ya kan, dan bagian itu juga yang harus kita beresin supaya tidak terulang lagi gitu. Betul. Ya ibaratnya udah tahu di depan ada lubang, tapi tetap jalan. Iya tetap jalan, nyemplung lagi dong. Daripada kayak gitu lubangnya dikeruk dulu, dibenerin dulu, ditambal dulu, baru jalan lagi gitu sih. Ya jadi semoga ini sharing session sama Kak Ditya bisa membuka mata teman-teman, khususnya yang masih single ya. Supaya tidak sampai harus melewati jalan. Aku ingat banget Kak Ditya bilang gini, kenapa pengen tampil di sini adalah supaya teman-teman nggak perlu melewati hal yang sama lagi gitu ya. Supaya teman-teman bisa punya ekspektasi yang sesuai juga mengenai pernikahan itu sendiri. Karena gini, di usia Gen Z sekarang tuh usia menikah ya, dan rata-rata juga ada beberapa yang curhat kayak, orang tua aku udah mulai desek-desek nih. Aku jadi kayak muter balik ya, ini kondisi yang sama pada saat aku menikah. Sayangnya walaupun kita generasi udah ganti, orang tuanya mindsetnya kebanyakan masih sama ya sayangnya. Jadi benar, kemampuan kita buat manage social pressure juga harus bagus ya, karena walaupun pernikahan itu melibatkan semua orang, tapi kan tokoh utama yang menjalani tetap kita dong. Iya kan? Jadi memang bahkan kemarin ya aku tuh ngundang lawyer kan. Oh iya. Jadi ternyata di Indonesia orang tua maksa anak nikah tuh bisa dipenjara 9 tahun. Oh iya? Iya. Baru tahu aku juga. Makanya kalau ini di enforce ya, penjara di Indonesia tuh penuh loh guys. Makanya ini podcast kayak gini ya, semua insight. Jadi sebenarnya kalian nggak boleh loh sembarangan. Iya. Kalau orang tua mungkin niatnya masih bagus ya, tapi kadang yang kayak cuman tetangga, teman main, apa sih urusannya kan gitu. Jadi hati-hati. Mereka nggak ngasih duit juga ke kita. Sekarang aku materi ya. Lagi-lagi materi. Iya benar-benar. Jadi hati-hati loh, itu bukan itu bahkan sesuatu yang melanggar hukum sebenarnya. Bukan cuma melanggar norma sosial aja. Hukum ya. Terima kasih loh Karifah. Oke, thank you banget Kak Ditya. It was very insightful. Sama-sama Karifah. I sincerely believe like you will have a better life after this. Amin. Ya, tinggal sabar aja lah ya. Amin.
orang yang Mudah-mudahan tepat. semua komunitas Ya. love story juga bisa mencapai Amin. kebahagiaannya. Amin, amin, amin. Semoga kita sama-sama belajar dan sama-sama menemukan nih apa sih keputusan yang baik buat kita. Mau Ya. nikah, nggak mau nikah, mau punya anak, nggak punya anak, Ya. apapun gitu ya. Betul, betul. Yang terbaik, yang dilakukan memang itu terbaik buat kita dan bukan karena ada trauma yang belum Betul. sembuh gitu. Itu juga yang sering aku sampaikan sih di sesi-sesi podcast ini. Oke, thank you everyone udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut acara perjodohannya The Love Story atau seminar-seminar pre-edukasi pernikahannya juga bisa gabung dulu aja ya dengan WhatsApp grupnya The Love Story. Linknya ada di bio dan ada juga di deskripsi video ini. Aku juga ikutan kok, Kak. WhatsApp grup ya? Ikutan WhatsApp grup gitu. Oh, thank you. Tuh Kak Diti aja udah join. Kalian kapan joinnya ya? Oke, thank you again for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Thank you, bye.